بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, as-shaimin, as-shaimat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini masih diberikan kesempatan, kekuatan dan keikhlasan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah serta amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan sholat tarawih dan sholat witir. Sholat tarawih menurut arti bahasa adalah sholat yang dilakukan secara berjamaah maupun secara sendiri. Dan hukumnya adalah sunnah mu'akkad. Di samping itu juga sholat witir, sholat yang dilakukan dalam bilangan yang ganjil.
baik dilakukan setelah sholat tarawih maupun dilakukan setelah sholatul lail atau sholat nawafil. Kaum muslimin dan muslimat, as-shaimin as-shaimat rahimakumullah, bahwa sholat tarawih menurut beberapa kalangan ulama mengatakan bahwa apabila orang yang melaksanakan sholat tarawih selama bulan suci Ramadan, maka Allah akan memberinya pahala yang berlipat ganda. Dan nantinya orang tersebut akan mendapatkan kesempatan untuk mendapat balasan, yaitu surga Jannatul Na'im. Kemudian banyak di kalangan para ulama yang menyampaikan terkait dengan bilangan sholat tarawih. Sebenarnya banyak pendapat yang secara masyhur di kalangan para ulama bahwa sholat tarawih ada yang dilakukan 8 rakaat, ada yang dilakukan 23 rakaat, dan juga ada yang dilakukan 36 rakaat. Akan tetapi bukan masalah bilangan atau banyaknya sholat yang dilakukan pada saat sholat tarawih itu. Namun yang paling penting adalah keikhlasan dan kehusyuan kita di dalam melaksanakan ibadah sholat tarawih dan witir. As-shaimin dan shaimat rahimakumullah. Kalau kita lihat ketika memasuki bulan suci Ramadan, setelah kita melaksanakan ibadah sholat isya di masjid maupun di musola, banyak di kalangan anak-anak muda, anak-anak kecil maupun orang dewasa serta orang tua berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah, yaitu sholat tarawih. Kedua, sholat tarawih dilakukan di masjid. Ini kita lihat banyak jamaah yang semakin menurun kapasitasnya. Yang tadinya sampai 10 shaf, pada hari kedua sudah berkurang menjadi 8 shaf. Dan seterusnya. Kalau kita lihat bahwa sebenarnya apa sih mereka agar bisa melaksanakan sholat tarawih dan witir secara konsisten di masjid maupun di musola. Yang pertama, takmir masjid bisa menyediakan tempat yang sangat representatif. Di antaranya adalah tempat yang bersih, nyaman, dan dapat menambah kehusyuan di dalam sholat tarawih. Kita lihat di beberapa masjid, contohnya seperti di Masjid Sayyid Solo ini adalah bagaimana tempatnya bersih, kemudian banyak pengunjung dan banyak orang yang akan melaksanakan ibadah di sini, termasuk dari mulai sholat asar sampai mau menjelang maghrib untuk bersama-sama melaksanakan takjil dan buka puasa bersama. Kemudian dilanjutkan dengan sholat maghrib, setelah itu sholat isya berjamaah, dan dilanjutkan dengan sholat tarawih dan witir. Kalau pada hari selanjutnya kita lihat di beberapa daerah memang banyak masalahnya karena situasi yang tidak memungkinkan. Di antaranya tadi yang saya sampaikan adalah yang pertama adalah kebersihan tempat, karena itu merupakan salah satu syarat agar sholat kita itu menjadi khusyuk dan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, perlu adanya imam yang berkualitas. Di antaranya mereka bisa membaca ayat Al-Quran dengan fasih dan dapat menyampaikan tausiah agama pada saat dia memberikan kultum. Kemudian yang ketiga, perlu adanya rangsangan ataupun motivasi kepada para jamaah. Di antaranya ada kesediaan untuk makanan ataupun konsumsi, sehingga mereka bisa hadir di masjid ini lebih awal. Dan mereka tentunya akan berlama-lama, walaupun bacaan ataupun surat yang dibaca oleh imam itu sangat panjang. Kemudian yang keempat, perlu adanya hadiah
yang disediakan untuk anak-anak muda ataupun mungkin anak-anak yang baru pemula mereka ingin melaksanakan ibadah sholat tarawih. Dengan seperti itu akan bisa menambah semangat dan motivasi mereka untuk bisa melaksanakan ibadah sholat tarawih itu dengan khusyuk dan bisa sampai selesai selama 30 hari. Makanya di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman dan keikhlasan serta mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Shaimin dan shaimat rahimakumullah. Kemudian kalau kita lihat bahwa sholat tarawih dan witir ini juga bisa dilakukan secara langsung maupun bisa dilakukan sholat tarawih dan juga tanpa sholat witir. Namun demikian kebanyakan di beberapa masjid di Nusantara ini mereka pada umumnya melaksanakan sholat tarawih ikut dengan sholat witir. Sehingga jika mereka bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud, maka mereka tidak usah untuk melaksanakan sholat witir lagi. Dan jika mereka ingin melaksanakan sholat witir itu pun sah dan tidak apa-apa. Kaum muslimin dan muslimat, as-shaimin dan as-shaimat rahimakumullah, ya. Mungkin kalau kita berbicara tentang masalah berapa jumlah rakaat ataupun bilangan sholat di tarawih maupun sholat witir di beberapa masjid maupun di daerah. Namun demikian, bagaimana sekarang ini kita bisa memberikan motivasi kepada anak-anak kita, anak didik kita, siswa kita, dan juga orang-orang muslim di keluarga kita, sehingga mereka bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah ini secara khusyuk dan bisa secara sempurna. Kemudian yang kedua, marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita pada bulan suci Ramadan ini dengan banyak melaksanakan amal ibadah, baik itu berupa amalan-amalan sunnah seperti amalan sholat duha, sholat tarawih. Kaum muslimin dan muslimat, as-shaimin dan as-shaimat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, untuk bisa mensukseskan kegiatan di bulan suci Ramadan ini agar keluarga kita dan mampu untuk bisa diajak dan secara langsung bisa mengikuti kegiatan Ramadan, baik itu di masjid, baik itu di sekolah maupun di rumah, tentu perlu ada salah satu trik and tip. Trik yang pertama, niatkan yang lurus. Kalau kita sudah mulai niat nawaitu sauma hudin an adai fardhi syahri ramadhana hadis sanati lillahi ta'ala, maka tentunya nantinya amal ibadah yang lain pun dapat kita laksanakan dengan baik. Kemudian juga di saat sholat tarawih ada banyak yang dialami oleh para remaja, diantaranya ketika para imam itu mengerjakan sholat tarawih dengan bacaan yang sangat panjang. Ini sebenarnya sangat bagus dan ideal jika memang komitmen umat Islam itu dapat melaksanakan sholat tarawih itu tidak secara tergesa-gesa, namun juga bisa dilakukan secara khusyuk. Kemudian tipnya adalah mungkin adanya rewet kepada anak-anak kita. Bagi mereka yang sudah bisa puasa selama 30 hari dan kemudian dapat melaksanakan sholat tarawih, kemudian tadarus, dan kemudian bisa zakat maupun infak, mereka akan mendapatkan hadiah. Barangkali ini sebagai trik and tipnya. Maka marilah pada kesempatan bulan suci Ramadan tahun 2026 1447 Hijriah ini, marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan diri, introspeksi diri, muhasabah diri, agar kita menjadi orang yang mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apal ngaji karena diulang, apal jalan karena biasa. Cendrawasih burung irian, terima kasih, cukup sekian. Pak, kalau kita hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban, akan tetapi amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita niatkan yang lurus demi untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.